Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya boleh jumpa lagi lewat bincang-bincang santai lewat udara. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh bernapas, hidup, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan, oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini betapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hidup kita, tingkah langkah kita, menjaga pergaulan kita, menjaga hidup kita untuk hidup menurut firman Tuhan, menurut rencana Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, betapa kita harus menjaga pergaulan kita, saudara terkasih, sebab pergaulan yang buruk merusak kehidupan kita yang baik. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda menjaga hidupnya untuk tetap kudus, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa upah dosa adalah maut dan kebenaran membawa kepada kehidupan yang kekal. Sebab firman Tuhan berkata pada Yesaya ayat 1 berkata, dengarlah hai langit, dengarlah, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Saudara terkasih, Tuhan membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Jika kita boleh ada karena Tuhan yang membesarkan kita dan mengasuhnya dan mengasuh kita. Ia Tuhan yang memberikan kita, memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Ia yang membesarkan hidup kita. Jika kita boleh ada pada hari ini, semuanya itu karena campur tangan Tuhan, sebab Tuhan yang mengasuh dan membesarkannya. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak mengenal, tidak memahaminya. Itulah saudara terkasih, jangan kita seperti firman Tuhan, lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak mengenal dan memahaminya. Saudara terkasih, betapa kita pada hari-hari ini, jangan kita bergeser dari firman Tuhan. Biarlah kita mencari Tuhan agar kita jangan bergeser
dari perintah-perintahnya, bergeser dari titahnya. Dan biarlah kita menyimpan janji-janji Tuhan itu agar kita jangan berdosa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada Yesaya 1 ayat 3, celakalah orang yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan. Celakalah bangsa-bangsa yang berdosa, yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara terkasih, bahkan menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling dan membelakangi Dia. Saudara terkasih, bila kita, saudara terkasih, tidak berjaga-jaga, kita syarat dengan kesalahan, yang berlaku dosa, yang tidak memandang, mencari Tuhan dan mengamati firman-Nya dan mengamati jalan-jalannya, yaitu jalan kebenaran. Saudara terkasih, kita harus senantiasa hidup takut akan Tuhan. Kita buka hati dan kita harus mengamati firman Tuhan ini dan perintah-perintahnya, hukum kudusnya, dan kita harus menyimpan janji Allah itu di dalam hati kita agar kita tidak berdosa. Jika kita, saudara terkasih, menjadi bangsa-bangsa yang berdosa, syarat dengan kesalahan, saudara terkasih, menjadi keturunan yang jahat dan berlaku buruk, mereka itu telah meninggalkan Tuhan dan menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Itulah kita, saudara terkasih, jika kita hidup berbuat dosa, bertambah-tambah dan bertambah murtad, hingga kita menista dan membelakanginya. Sehingga apa yang terjadi, saudara terkasih? Tuhan sangat mengasihi kita. Jika kita disesah, diajar sebagai Bapa orang dunia, jika anaknya bersalah pasti dihajar. Terlebih lagi Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi kita, yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal, di mana di dalam kehidupan surgawi tidak ada dosa, tidak ada, saudara terkasih, keangkuhan, syarat dengan kesalahan, saudara terkasih. Tetapi kita harus kudus, sebab firman Tuhan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Kita dikuduskan oleh firman Tuhan, saudara terkasih. Oleh karena itu kita harus senantiasa mencari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, mencari Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Saudara terkasih, sehingga apa yang terjadi bagi kita yang syarat dengan dosa, syarat dengan kesalahan, yang menista yang Maha Kudus dan membelakanginya. Dan firman Tuhan berkata, Yesaya ayat 5, di manakah kamu mau dipukul lagi
Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Di manakah kamu akan dipukul lagi, saudara terkasih? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan hati ini menjadi lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, saudara terkasih. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijat, tidak ditaruh minyak, dan tidak diurut, saudara terkasih. Itulah kita. Jika kita hidup dalam dosa syarat dengan kesalahan, anak-anak keturunan yang berlaku buruk, yang meninggalkan Tuhan, saudara terkasih, ada ganjaran bagi kita. Itu adalah tanda kasih Tuhan bagi kita, agar kita, saudara terkasih, bertobat kembali kepada jalan yang benar, hidup takut akan Tuhan. Jangan tidur lagi di dalam dosa. Bangun dari tidur. Jangan mabuk lagi dalam hawa nafsu. Sadar, berjaga, hidup di dalam iman, sehingga saudara terkasih, negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil tanahmu, ditunggang balikkan oleh orang-orang asing. Itulah kita, saudara terkasih, jika kita hidup di dalam dosa syarat dengan kesalahan, anak-anak berlaku buruk dan meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus dan membelakanginya. Kita akan mengalami ganjaran, saudara terkasih. Kita mengalami ganjaran. Sebab itu kita harus bertobat. Terima Yesus Kristus Tuhan. Jikapun kita telah jatuh, saudara terkasih, bangun. Kembali lagi kepada jalan yang benar, saudara terkasih. Bangun dari tidur, sadar dari mabuk, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, bagi kita anak-anak Tuhan, berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di tengah-tengah orang pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya selalu menghijau, dan apapun yang dikerjakannya berhasil. Bukan begitu orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik itu bagaikan sekam yang ditiup angin, saudara terkasih. Sebab orang fasik tidak tahan pada penghakiman, dan orang berdosa tidak tahan di tengah-tengah orang benar. Dan Tuhan tahu jalan orang benar dan jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Saudara terkasih,
tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Terlebih lagi kita sebagai anak muda ini, saudara terkasih, jangan kita hidup asal-asalan saja, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya untuk bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, anak-anak muda, jangan kita bergaul di tengah-tengah menuruti nasihat-nasihat orang fasik dan berdiri di jalan orang berdosa dan duduk di kumpulan pencemooh. Tapi biar kita renungkan firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara terkasih, dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, pada Mazmur 19, saudara terkasih, yaitu, dalam hatiku kusimpan janjimu, agar aku tidak berdosa kepadamu. Aku mencari engkau dengan segenap hatiku, jangan biarkan aku menyimpang daripada jalan-jalanmu. Betapa kita, saudara terkasih, dari anak muda zaman sekarang, jangan kita bergaul dengan pencemooh. Lebih baik kita bergaul dengan orang yang hidup di dalam kebenaran, jaga pergaulan. Saudara terkasih, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab itu kita anak-anak muda hati-hati dalam pergaulan, apalagi terlebih lagi di zaman akhir ini. Kita nggak tahu, baik dalam internet, dalam Facebook, kita nggak tahu isi dalamnya. Di luarnya manis, tetapi setelah kita hidup sudah mengenal, kita akan terpengaruh, saudara terkasih, dengan teman-teman kita. Sebab itu kita harus mempunyai pegangan yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kita harus membaca firman sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita jatuh dalam berbagai dosa oleh karena pergaulan yang buruk. Itu merusak kebiasaan yang baik. Dengan apakah anak muda menjaga hidupnya agar bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, terlebih lagi kita di akhir zaman ini, pergaulan di mana-mana, saudara terkasih, bahkan saudara terkasih, kita harus menjaga pergaulan kita. Saudara terkasih, kita harus hidup mendekat kepada Tuhan. Jangan kita karena pergaulan kita, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan bertekun di dalam iman, hidup di dalam firman Tuhan, tetapi kalau pergaulan kita tidak kita jaga, kita bisa jatuh bahkan lebih parah lagi, saudara terkasih. Sebab itu, untuk memperoleh masa depan yang penuh pengharapan,
yang penuh dengan sukacita. Kita harus hidup benar, hidup di dalam firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, membuka hati, bertumbuh senantiasa di dalam roh, dalam kebenaran, bertumbuh roh kita dari roh anak-anak yang suka minum susu. Sekarang kita menjadi orang dewasa yang makanan keras, sebab anak-anak tidak mengerti kebenaran, tetapi orang dewasa karena dia makanannya adalah makanan keras, terlatih dalam panca inderanya, sehingga orang dewasa mengenal yang baik daripada yang jahat. Jangan kita hanya minum susu, suka yang enak-enak, berkat-berkat, tetapi kita tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau memuji, menyembah. Saudara terkasih, jika kita tidak mendekat kepada Tuhan, kita akan jatuh dalam pergaulan yang buruk. Kita gampang terseret, kita gampang dibawa, karena kita tidak mempunyai pegangan hidup, yaitu firman Tuhan, sehingga kita terseret oleh arus dunia. Ada yang berkata ini, kita ikut. Ada yang berkata itu, kita ikut. Kita harus lebih pintar, hikmat kita itu dari firman Tuhan. Bergaullah kita dengan Yesus Kristus lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus. Buka hati, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus. Saudara terkasih, agar kita senantiasa dibawa pada kehendak Tuhan, pada pengharapan, pada masa depan penuh pengharapan. Sebab saudara terkasih, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Sebab itu kita harus mencari Tuhan, karena berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak dapat menambahinya. Sumber berkat itu adalah dari Tuhan. Segala yang baik, yang sempurna, anugerah, berkat, semuanya itu dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita atau gagah kita, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga saudara terkasih, pada akhir zaman ini kita harus berjaga-jaga mencari Tuhan dengan segenap hati kita, agar kita jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, sehingga kita terseret dengan berbagai-bagai tipu muslihat iblis oleh penghulu, pemerintah, penguasa gelap di udara. Tetapi biarlah kita senantiasa hidup di dalam terang firman Tuhan. Sebab jika kita hidup di dalam terang firman Tuhan, kita senantiasa dibaharui hari demi hari, disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan, dan kita menerima berkat-berkat surgawi, anugerah surgawi. Sehingga firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan pikirkanlah itu, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Kita harus mencari dulu kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus Tuhan duduk di sebelah kanan Allah, dan pikirkanlah itu, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Kita dicukupkan, tidak kekurangan. Saudara terkasih, jangan kita mencobai Tuhan dengan minta kaya, makan yang kenyang, sekenyang-kenyangnya, tetapi kita dicukupkan Tuhan.
Saudara terkasih, jangan kita bawa nafsu kita, tapi kita bersyukur dicukupi, tidak kekurangan, cukup makan, cukup pakai, itu sudah cukup. Jangan hendak kita kaya, punya helikopter, punya mobil, saudara terkasih. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita boleh bernapas, dicukupkan, tidak kekurangan, itu adalah anugerah terbesar bagi kita, sebab Tuhan tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang kita, dan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Dan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka engkau akan mendapat kelegaan, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk itu enak dan bebanku ringan, dan kau akan mendapat kelegaan. Yesus Kristus Tuhan memanggil kita, saudara terkasih, agar kita berjalan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Biarlah pada hari ini kita diberkati, dilindungi dengan berkat-berkat surgawi, kasih setianya, anugerahnya, rahmatnya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kiranya sampai disinilah bincang-bincang santai kita. Kiranya diberkatilah kita dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam kasih Tuhan kita aman, saudara terkasih. Dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itulah menyertai kita sekarang sampai Maranatha, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Shalom.